Inilah kondisi kamar adikku. Ya, ini kondisi kamar adikku. Ini tempat tidur adikku ini. Ini tempat tidur adikku. Terus ini jalan ini juga semuanya penuh barang yang baunya busuk. Nih. Ini semua ini barangnya adikku. Nih. Sekarang pertanyaannya, kalau sampai dia sakit, bagaimana caranya aku merawat adikku? Bagaimana? Nih, seperti ini. Aku sudah bilang, jangan beli barang terus. Tapi tidak bisa diberitahu. Nih, terus gimana caranya ini? Ini tempatnya dia tidur nih. Ini tempatnya dia tidur. Nih. Banyak sekali barangnya. Nih. Gimana ya caranya kalau dia sakit? Ini tempat tidur apa tempat pembuangan akhir ya? Nih. Terus lemari ini, dua-dua ini sudah banyak rayapnya, hancur nih. Kalau lemari ini roboh, ya enggak tahu aku apa yang akan terjadi. Ini juga lemari ini yang seumur-umur enggak apa-apa. Zamannya adikku pulang dari asrama, ini lemari ini udah rayapin semua, ini hancur nih dalamnya lemari ini. Terus gimana caranya? Aku sudah bilang, jangan naruh barang-barang di bawah. Nanti kalau ada perlunya itu enggak bisa lewat. Tambah hari tambah banyak. Apakah kalau kamar ini penuh terus nanti dia mati? Aku nih sampai mikir gitu. Tuhan tuh akan menghentikan semuanya kalau sudah notok. Terus gimana seperti ini? Gimana caranya aku bisa mengawasi misalnya ada pembersihan? Kayaknya sulit sekali. Gimana coba dah? Yang paling bingung tuh tempat tidur. Bagaimana kalau dia sakit? 2 hari ini dia sakit. Kemarin diem aja. Adikku kan tukang ngomong. Kemarin tuh sehari diem aja, duduk tengok-tengok kayak orang terlek gitu. Duduk tengok-tengok dah. Nggak diajak ngomong juga ya kayak ogah-ogahan, ya nggak nyaut, ya nggak apa. Hari ini juga tetap dikasih nasi juga nggak dimakan. Nggak tahu tak cari nasinya, katanya dia bilang di kamar, tapi tak cari loh nasinya nggak temu. Di mana dia naruh nasi di kamar ini? Pasti nanti akhirnya busuk dan dibuang. Aku ini paling benci orang buang nasi itu. Dia nanti kok bilang, ya nasi mambu ya dibuang. Lah gimana wong nasi nggak mampu dibuat mampu, kalau sudah mampu dibuang. Itu kan namanya sengaja. Tak ngerti loh. Seperti ini loh orang itu tidak bisa mengerti. Kalau seperti ini aku ini harus menegur atau tidak? Soalnya dia punya pahlawan. Jangan dimarahi lah adik. Jangan dimarahi adikmu, kasihan. Lah kayak gini nih gimana? Sekarang apa dia ya enggak bisa sakit dengan barang-barang yang semuanya busuk. Ini semuanya kalau diraba ini enggak ada yang sehat loh. Enggak ada yang sehat, semuanya itu rata-rata berminyak. Loh gimana? Terus kalau tidur seperti ini, gimana? Gimana bisa sehat tuh gimana caranya? Aku ini loh mau buka lemari ini juga enggak bisa, padahal barang-barangku banyak di situ. Banyak barang-barang hadiahnya orang yang dapat scarf, dapat apa dari Italia, dari mana, hancur semua dimakan rayap. Enggak tahulah. Aku nih pokoknya kalau kamarnya ini atasnya kan sudah seperti ini. Nih. Ini internetnya. Kalau itu roboh biarin, aku juga enggak punya jalan untuk memperbaiki plafon. Wong orang anti rayap mau masuk kamar ini juga tidak bisa. Mau lewat mana semua jalan buntu. Mau bawa tangga juga tidak bisa. Jadi kalau kamarnya adikku ini nanti roboh internetnya, ya sudah. Dia tidur di bawah atap genteng. Syukur-syukur kalau gentengnya jatuh sekali. Aku ini tidak tahu gimana. Kenapa yang dibunuh Tuhan kok kakakku? Kenapa kok bukan salah satu di antara aku atau adikku yang mati? Kenapa? Tidak ngerti. Tuhan maha baik. Betul. Tapi kalau orang Kristen yang biasa dapat istilahnya bisikan Tuhan itu, dia bilang,
Ya kalau orang yang sudah tidak berguna ya memang diambil sama Tuhan. Ya memang kalau kakakku hidup mungkin tidak tahu aku sudah dapat berapa puluh kali lagi kutuan-kutuan yang tidak karuan hanya karena aku marah kalau dia malas. Tapi itu akhirnya dia diambil Tuhan. Tapi aku juga tidak tahu dia kemana sekarang. Ke surga atau kemana aku tidak tahu. Gak ngerti aku seperti ini loh, seperti ini. Kan apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Menurut kalian yang melihat video ini, apa yang terbaik dari gambar ini? Apa yang terbaik kira-kira bagi adikku? Ini ranjang ini juga kayu. Kalau ranjangnya dimakan rayap, kan otomatis miring, lama-lama ambruk. Ya sudah dia tidur di bawah. Cuma yang aku udah ngerti nanti kalau dia tuh sakit, bisa terlambat. Lagi mana sudah tidak ada yang nolong aku? Tidak ada orang yang bisa menolong aku, yang harusnya mereka itu peduli kepada orang-orang cacat. Tapi tidak ada. Terus tempat tidurnya seperti ini. Terus gimana? Gimana? Aku tidak ngerti. Aku juga kepingin jawaban Tuhan. Gimana Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari seperti ini? Apa baiknya? Semuanya yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Semua yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terindah. Ya, indah sih, daripada ranjangnya kosong ya lebih baik seperti ini. Nih, tidak ngerti. Tiap hari beli terus uangnya banyak hasil ngemis. Aku sudah bilang dia ngemis itu secukupnya saja. Kalau sudah cukup ya sudah berhenti. Enggak, terus uangnya banyak. Kok udah beli cetak buat gilingan mie. Oh dia udah entos. Beli cuman hari pertama langsung dicoba dan tidak becus ya sudah geletak no. Terus beli wajan bolong-bolong yang buat apa itu bikin apem itu yang bolong-bolong itu juga ya. Coba ya tidak berhasil. Semuanya lo harganya ratusan ribu. Aku aja ngumpulkan uang 100.000 itu setengah mati. Ini freezerku aja belum beres ini. Tapi aku ya tidak bisa. Aku ya nunggu uang. Terus gimana? Tapi ya sudahlah, ini enggak apa-apa. Pokoknya sementara freezer masih bisa dingin ya. Walaupun cuma separuh ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi Tuhan ini enggak tahu pikirannya di mana. Adikku yang enggak bisa apa-apa dan cuma beli geletak no. Malah dikasih rezeki sama Tuhan. Bukannya iri enggak. Tapi Tuhan tuh pikirannya di mana. Apa yang Tuhan inginkan? Enggak ngerti. Apa sih kira-kira yang Tuhan anggap baik ini dari laraan-laraan di atas tempat tidur sepenuh ini? Tuh, dari ujung itu ya. Dari ujung sampai ke bawah nih. Ini tempat tidur adikku. Nih. Dulu zamannya kakakku ndak ada barang-barang di bawah. Ini tempo hari itu masih separuhnya. Ini sekarang sudah berapa ini? Nih, banyak sekali. Dan nanti kalau ada kresek itu dia tas kresek itu misalnya apa itu yang lepas barang ya bukannya dibuang enggak. Terus di bawah rak ini juga banyak bungkus-bungkus nasi. Baru tak bersihkan datang lagi barang yang lain. Aduh, sudah tak buangi, datang lagi yang lain. Jadi sepertinya tak buangi itu bolong tempatnya dimasuki lagi. Gimana? Siapa yang sabar? Temanku yang insinyur itu loh. Kayaknya dia yang paling bisa membela adikku. Dia selalu ngomongnya, wah ya ini gini. Tapi asal tahu aja temanku yang insinyur itu, kalau mengatakan adikku tuh katanya adikku tuh seperti orang gila gembel. Ya, orang gila gembel kata insinyur temanku itu. Dan dia bilang dia jijik sama adikku itu. Coba lihat. Adikku. Dia katakan orang gila gembel. Seperti itu loh orang kaya yang rajin ikut rekoleksi, ikut retret. Terus apa gunanya agama? Apa gunanya? Apa bedanya orang seperti itu dengan orang yang tidak beragama? Coba lihat. Dia kalau mengatakan orang miskin itu kere. Jangan-jangan aku di belakangku dikatakan kere juga aku juga tidak tahu ya. Seperti itulah. Kalau orang kaya itu tidak mengerti ya aku jadi mengerti. Kalau dia tidak merit itu ya itulah alasannya. Mungkin dia mudah menghina aku juga tidak tahu. Kalau seperti itu walaupun aku tidak menyimpan dendam. Tapi juga
Aku tuh merasa heran. Terus aku jadi mikir, oh ya orang seperti itu enggak menikah ya. Ya itulah. Karena dia mungkin waktu mudanya mungkin kalau ada orang laki naksir dia mungkin, oh si A ini gini, si B ini gini, lama-lama yang enggak nikah. Ya seperti itulah. Makanya orang rajin beragama itu juga percuma. Percuma. Tidak ada gunanya orang rajin beragama dan tidak rajin beragama. Tidak ada gunanya. Sekarang tuh yang nomor satu tuh bukan Tuhan loh, penis. Ya coba lihat. Orang meskipun dia adalah istilahnya pemimpin-pemimpin agama ya. Tuhan itu bisa dikalahkan oleh penis. Yang lihat blue film ya tetap blue film delik-delikan. Yang kepingin nggarap anak-anak kecil juga tetap. Loh gimana? Gimana? Terus kekayaan. Orang yang meskipun dia adalah seorang pimpinan gereja juga sama. Kekayaan itu juga menjadi alasan apa ya istilahnya buat cari uang di gereja, kolektor itu dikumpulkan buat kekayaan. Tuhan nomor sekian. Ya, buat kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, anak sekolah di luar negeri. Ya. Terus kebohongan juga sambil ngomong Tuhan. Ya, sambil di belakang itu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Gimana? Tidak ada gunanya agama itu. Sungguh ini ngomong, biarin orang mau menganggap aku apa, aku ngomong jujur. Aku tidak ngomong bohong, aku ngomong sejujurnya. Buat apa agama itu? Tidak banyak orang yang apa itu baik. Ada orang yang baik, tapi tidak banyak. Tapi terus yang sekian itu terus buat apa? Ya, begitulah. Jadi jangan bilang kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik. Ini terbaik ini untuk kamarnya adikku. Ini aku kepingin tahu aku apa kebaikannya. Kebaikannya apa untuk adikku ini? Kalau gini apa enggak? Bukannya penyakit yang didapat. Wong batuk terus nggak tahu itu apa batuk karena apa ya? Mungkin karena debu. Puskesmasnya menduga dia alergi. Dia sering diberi obat alergi karena dia batuk. Ya gimana? Bukan batuk, istilahnya bukan nggak bisa alergi debu wong kayak gini. Ini kalau misalnya dimasukkan karung gitu debunya ya mungkin satu karung dapat mungkin. Lah gimana ini? Aku nih ngomong nih sambil baunya itu enggak enak, baunya itu bosok. Ya kenapa? Beli ayam itu kalau enggak dimasak hari ini dimasukkan, masukkan kresek, campur rajutan. Nanti beli pindang enggak dimakan juga dimasukkan kresek. Terus gimana caranya? Aku enggak mampu karena aku juga orang yang enggak kelihatan. Tuhan memberi aku enggak kelihatan. Maksudnya apa? Kalau disuruh memimpin keluargaku ini. Gimana? Aku kalau misalnya hidup dengan orang yang normal ya masih lumayan. Kalau seperti ini aku ini tidak bisa ngatasi karena aku melarang adikku tuh juga katanya aku jahat. Aku udah bilang dia jangan beli-beli terus. Kamarmu itu sudah tidak cukup. Jangan beli terus. Nanti sampai di pangan raya kue kebruan internet ya. Mati kue bisa-bisa. Tidak peduli kok. Loh gimana? Ngomong apa? Aku enggak tahu, sedih aku. Tak tahu lah, sudah enggak ngerti aku. Terus kayak gini loh, aku cuma kepingin tahu pendapatnya pembaca ini bagaimana. Coba lihat, seperti ini tempat tidur. Ujung sampai ke ujung ya. Nih. Tuh. Nih. Apa yang Tuhan anggap positif? Nggak ngerti ini tinggal lemarinya kakakku ini juga atasnya juga wis gak karu-karuan kabeh. Ente tahulah aku sedih gitu kok orang bilang orang tua aku sedih kalau orang yang menyuruh aku jual rumah bilang nanti orang tuamu tuh sedih di sana. Enggak, ini rumah ini ventilasinya besar. Kalau ventilasinya kecil, kalau rumahku kecil gimana baunya? Salah-salah yang sakit aku juga. Nggak tahulah. Aku tidak ngerti. Pokoknya aku semuanya yang tak sorot ini Tuhan. Apakah Tuhan menganggap ini baik? Apakah Tuhan menganggap ini yang terbaik? Apa tujuannya Tuhan?
Apa tujuannya? Coba direnungkan buat yang mau lihat. Yang nggak mau lihat ya nggak usah nyinyir. Yang nggak suka silakan unfriend aku. Aku ini nggak punya tempat. Aku sama yang insinyur itu dia nyuruh kalau aku ini mau curhat ngomong ke dia. Tapi kalau aku ngomong ke dia, dia selalu menyalahkan aku. Buat apa? Yang namanya orang curhat tuh kepingin melepaskan kesumpakan di hati. Tapi kalau seperti itu malah disalahkan, ya kamu gini ya mending ngomong aja di Facebook, biarin orang mau ngomong aku ini jelek, enggak apa-apa. Memang aku punya 2 saudara ini memang dua-dua pemalas, enggak tahu kutukan apa, enggak tahu kena karma apa, kok bisa seperti itu. Dua-dua malas dan dua-dua pembohong. Maaf ya, ini fakta ya. Tuhan itu jadi nomor sekian karena lebih takut sama aku daripada sama Tuhan. Ya apa? Mungkin matinya mati kekal. Jadi kalau misalnya hidup ini kalau takut sama Tuhan kan berarti dia enggak takut sama aku. Ya apa buktinya takutnya sama aku? Aduh, luar biasa. Luar biasa dua-dua ini. Enggak tahu. Makanya aku yang selalu menuntut hidup jujur dan kebenaran itu menjadi musuh. Jadi musuh. Enggak ada orang tahu. Orang Indonesia tuh sukanya pencitraan. Orang Indonesia itu enggak suka ngomong yang pahit tapi jujur. Kalau aku sih enggak peduli. Kalian semua mau benci aku monggo. Enggak apa-apa. Yang penting aku hidup selesai. Kejujuran itu tak bawa sampai aku mati. Biarpun aku dibenci orang enggak jadi soal. Enggak jadiin soal. Kalau seperti ini terus aku mesti ngomong apa? Ya. Tolong kalau kalian tidak suka, tolong silakan unfriend aku. Tapi kayaknya ada loh yang suka. Ya tetap kerasan aja lihat statusku. Enggak ngerti. Padahal udah tak persilakan untuk unfriend ya enggak unfriend kok ya cek kuat baca terus dan melihat terus. Ya. Ya sudah gitu aja. Terima kasih kalau mau melihat. Sekali lagi yang tidak suka dengan posting-postingku silahkan unfriend aku. Aku enggak kuat. Aku maunya itu curhat ke manusia face to face. Atau yaitu tadi lewat WA enggak apa-apa. Tapi kalau semakin disalahkan tidak menyelesaikan masalah. Kalau seperti ini aku ngomong. Kan selesai. Aku bisa istilahnya membagi kesumpakanku kepada orang lain. Bahwa aku tidak mengarang cerita. Bahwa aku benar-benar menunjukkan. Ini kan benar-benar nyata. Bukan aku ngarang. Ya, ada buktinya kan ini kamarnya adikku. Aku enggak ngarang cerita loh. Apakah kalian melihat bahwa kasur ini enggak ada barangnya? Enggak tahu aku. Itu tadi seperti juga cerita kalau kiosku ditutup orang. Aku ini mbok sampai mati. Aku akan tetap ngomong karena aku ini tahu. Loh aku ini pelakunya. Aku yang jadi korban. Orang lain yang enggak tahu apa-apa bilang oh enggak. Loh kok enak sekali mereka nyalahkan aku padahal aku ini yang menderita. Jahat sekali. Ya seperti itulah. Ya terutama yang aku kritik adalah orang Kristen. Kalau orang Muslim memang tahu kalau sihir itu ada. Tapi mereka enggak apa-apa. Mereka tuh kasihan sama aku. Mereka tahu bahwa aku ini memang ditutup orang. Tapi yang Katolik kan enggak punya doanya. Ngomong aja. Iya Lin, sebetulnya memang tempatmu itu ditutup orang. Tapi ya kita gimana? Mau doa apa-apa ya tengkang-tengking juga kayaknya enggak bisa. Kalah sama dukun, jujur ini. Soalnya ke dukun tuh murah. Sekali mungkin ngasih 50.000 aja mungkin aku bisa ditutup 40 hari. Ya, kalau orang Kristen, orang Katolik ini sembahyang kayak apapun ya belum tentu terkabul. Ya aku enggak ngerti. Memang kayaknya dukun tuh kerjanya lebih nyata dari Tuhan. Nyata ini. Ya, aku tidak berbohong karena aku mengalami. Aku yang mengalami dikalahkan oleh orang yang cuma sekedar omon-omon. Gedabrus. Coba lihat. Mangkel aku, jujur aku mangkel. Ya. Ya sudah begini saja. Terima kasih kalau mau mendengarkan. Kalau enggak sudah tutup aja, silakan unfriend.